Halo semuanya, selamat datang di Right Talks. Halo, selamat datang di Red Talks. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga baik dan sehat selalu ya. Ketemu lagi nih sama kita berdua di Right Talks. Siapa tahu ada yang belum kenal sama kita, kenalin, nama aku Nadira Fahrani. Selaku MC hari ini, di sini aku ditemani sama partner aku. Halo, aku Setia sebagai partner Nadira. Kita berdua di sini bakal nemenin kalian semua sampai beberapa waktu ke depan. Oh iya, di sini ada yang belum tahu gak sih Red Talks itu apa? Kayaknya sih ada yang belum tahu, jadi aku jelasin dulu. Jadi White Talks itu adalah sharing session atau ngobrol santai dengan tema kepenulisan yang nantinya kita bakalan ngundang penulis-penulis keren buat berbagi pengalaman sama ilmunya sama kita. Wih, keren banget gak sih? Dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang menarik dan hebat nih. Siapa tuh? Katanya sih tamu kita kali ini tuh penulis cerita di Twitter atau yang biasa kita sebut Alternative Universe yang udah punya puluhan ribu followers dan puluhan ribu pembaca. Keren banget gak sih bintang tamu kita hari ini? Gak sabar banget gak sih ketemu tamu kita kali ini? Kalau gitu kita sambut aja tamu kita kali ini, Kak Nadia Ristifani atau yang biasa dikenal Kak Ijo. Halo. Halo Kak Kak. Ijo. Apa kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian apa kabar? Aku juga alhamdulillah baik. Lagi sibuk ngapain nih Kak akhir-akhir ini? Aku sih baru nyelesain project kampus, terus juga baru selesai naskah juga karena kemarin udah open PO kan. Jadi ya kalau kesibukan aku setelah itu udah mau liburan sih ini. Jadi udah nggak sibuk-sibuk banget. Oh, udah pada beres ya Kak urusannya ya? Udah akhir tahun Iya. soalnya. Betul. Jadi ada niat balik nulis lagi gak Kak? Ada paling bulan Januari kali ya. Aku istirahat dulu sebulan. Karena nguras energi itu biasa. Mau balik tulis AU atau gimana nih Kak? Iya nulis AU. Aku paling nulis AU-nya tapi diseling langsung sambil nulis naskah juga karena udah di kontrak gitu. Yang mana tuh yang dikontrak? ada AU. Ada salah satu dari Universe The Camaro. Perasaan baru kemarin ya udah nulis kontrak 2. Sekarang udah dikontrak lagi aja. Iya, Keren udah dikontrak banget. lagi aja. Keren banget. Kalau Camaro tuh berarti sekarang tinggal signing ya? Iya, tinggal signing terus ya tinggal nunggu ready stock aja. Kira-kira itu shipnya kapan Kak? Mulai shipnya? Shipnya sih seharusnya awal tahun ya, misalnya awal-awal Januari, mungkin sekitar tanggal 1 atau minggu pertama Januari lah. Soalnya udah signing kayak gitu biasanya cepat sih. Aku ikut PO tau Kak. Wow, hope you like it ya kalau gitu. Kita berdua fans Kakak tau Kak. Ya suka baca aku. Wow, oh my god. Thank you. Kak keren banget soalnya. Such an honor. Thank you. Yep. Gini deh, kayaknya masih ada yang belum kenal nih sama Kak Nadia atau Kak Ijo. Kayaknya Kakak kenalan dulu aja deh Kak. Kan, Kakak tuh siapa sih gitu? Oke. Halo semuanya, aku Nadia Ristifani atau biasa dikenal di Twitter tuh sebagai Ijo Scripts. Dipanggilnya Ijo, Nadia terserah apapun. Aku nulis out Twitter dan beberapa bulan belakangan ini abis bikin buku juga. Jadi ya jadi bilang aku penulis lah ya, walaupun aku malu untuk menyebut diriku penulis. Ya gitu deh.
Kakak di Twitter nulis apa aja nih, Kak? Aku kalau di akun Ijo Scripts, aku nulis 3 AU. Yang pertama Tukar Nasib, terus Tika Maro sama Demi Milan. Cuman tiga-tiganya nggak aku masukin library karena hilang, aku lupa naruh di mana. Jadi ya udah. Kalau misalkan ke Twitter aku DM aja kalau mau baca ceritanya karena aku lupa naruh. BTW, kakak awal mula pingin nulis AU tuh karena apa sih gitu? Dan Jadi tuh kapan awal nulis? Oh ya, jadi tuh aku awal nulis AU itu bulan Januari. Aku tuh awal banget nulis AU Januari 2021. Itu aku baru keluar dari organisasi. Jadi aku habis udah habis lah masa jabatan di organisasi gitu kan. Terus aku nggak mau apply ulang. Jadi akhirnya aku gabut dong. Terus ya udah, aku kan lagi sering-sering bacanya AU Twitter tuh, lagi sering-sering baca AU Twitter. Aku tuh nggak ada hobi nulis sebenarnya. Nah, cuman karena out Twitter tuh kan kayak cuman fake chat gitu, awalnya aku kira gampang, ya dah coba bikin gitu. Pas udah dibikin, awalnya bikinnya di fan account, bukan di writing account. Jadi awal nulis di situ, terus nggak lama, bikin writing account gitu. Ya udah itu awal mulai nulis awal tuh kayak gitu, sebenarnya iseng aja sih, karena aku sebelumnya juga, itu aku lagi hobi-hobinya nonton drakor, kayak gila drakor banget, kayak semua drakor tuh aku tonton semua genre, jadi tuh kayak banyak banget ide di otak aku gitu loh, karena kebanyakan nonton drakor kan. Ya udah aku salurin lewat situ, karena kalau Wattpad kan harus pakai narasi, aku nggak bisa nulis narasi waktu itu gitu. Iseng-iseng berhadiah ya. Dan apa sih namanya, kan aduh lupa. Sebelum kakak nulis di Twitter, kakak pernah nulis di platform lain gak sih? Kebetulan enggak, karena aku yang tadi aku bilang aku nggak punya hobi nulis sebelumnya, jadi aku beneran nulis auto iseng doang gitu. Jadi emang belum pernah sih. Even di laptopku sendiri pun belum. Keren banget kak. Thank you. Kalau kakak tuh suka baca nggak, Kak? Maksudnya pernah ada hobi baca kayak gitu-gitu nggak? Kalau buku, to be honest, aku kalau buku itu baca bukunya tuh buku self development, kayak buku-buku business and investing, terus buku-buku yang tentang mental health dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu sih paling. Nggak, kalau buku fiksi aku jarang baca. Aku kalau fiksi lebih ke audiovisual. Berarti lebih suka kayak nonton film, nonton drama gitu ya, daripada baca-baca buku fiksi? Iya, betul. Tapi aku beberapa kali baca buku fiksi yang emang banyak rekomendasi sih, kayak Laut Bercerita, Selamat, apa tuh yang Jakarta Sebelum Pagi, kayak gitu-gitu. Kalau berarti ide-ide itu datangnya dari nonton film gitu ya, dari nonton film, dari lihat-lihat yang udah ada, terus tiba-tiba langsung kayak kepikiran gitu, jadinya dituangin ke AU gitu ya? Iya, betul kayak gitu. Terus tapi aku tuh karena kemarin nulis buku juga, jadi aku harus ada ini dong referensi bacaan. Jadi sebelum nulis buku tuh aku kemarin baca buku lumayan banyak, buku-bukunya Terelia yang di rumah aku nganggur itu tuh aku baca-bacain semua. Terus aku beli-beli buku juga. Jadi ya gitu deh. AU pertama kakak tuh apa, Kak? Yang mana gitu? AU pertama aku ada di akun lain, tapi sekarang akunnya udah aku gembok. Itu judulnya SM Hills, jadi AU thriller. Karena aku emang awalnya pengen nulisnya tuh AU thriller sebenarnya, aku tuh suka cerita-cerita dark sebenarnya. Jadi awal cerita aku bikin tuh thriller, terus aku pengennya bikin thriller lagi gitu. Tapi malah bikin Tukar Nasib tuh komedi jatuhnya. Terus habis itu Kamaro deh. Gitu. Kenapa kepikiran buat bikin AU-nya AU NCT? Emang kakak suka NCT doang gitu? Iya, aku tuh pas NCT 2020 jadi NCTzen. Sebelumnya aku tuh EXILE only, aku cuma EXILE doang. Terus pas NCT 2020 itu aku masuk jadi NCTzen.
aku jadi citizen tuh bulan Oktober 2020 deh kayaknya. Terus aku di fandom itu udah langsung bikin udah bikin akun fan account Twitter, jadi aku udah tahu tentang AU di NCT, AU NCT gitu. Jadi aku langsung kayak tertarik juga mau bikin gitu. Berarti AU NCT pertama tuh yang Kamaro bukan? Kalau NCT pertama Tukar Nasib. Kalau SM Hills itu isinya SM, iya. Tukar Nasib itu yang Jeno bukan? Iya, yang Jeno, yang Jeno sama Hecha. Aku sempat baca. Terus aku tahu kakak tuh dari Kamaro. Waktu itu awal ngeliat prom di base, terus debut kan, terus kayak aku baca. Akhirnya sampai sekarang ngikutin deh, sampai Hilmi Milan. Ya waktu Tukar Nasib emang aku namanya bukan Ijo Scripts dulu. Aku rebranding pas di Kamaro. Waktu awal juga aku waktu nge-follow kakak masih yang apanya ijo pink. Iya, yang ada masih pink. Iya, gambar daun kan. Itu sekarang masih ada itu, tapi di belakang muka aku. Di belakang ilustrasinya. Itu dapat ide Kamaro tuh dari mana Kak? Soalnya keren banget tuh, parah. Kalau ide prom awalnya banget, itu aku udah sering bilang kalau itu dari Vincenzo. Aku tuh waktu itu aku bikin promnya tuh iseng jam 3 pagi, aku ingat banget. Pas lagi nungguin, itu pas lagi bulan puasa, itu aku lagi nunggu sahur kan, aku nonton Vincenzo. Terus aku kayak, pengen bikin prom, karena kan waktu bulan puasa itu, base itu rame pas pagi-pagi jam mau sahur gitu kan. Terus ya udah sekalian mau ngirim gitu ke base. Terus ya udah aku bikin, tapi terinspirasi dari Vincenzo. Dia emang nggak mikir panjang sih tentang AU-nya, emang ya gitulah. Terus ya udah akhirnya kalau pas debut itu alurnya sejalannya aja, jadi nggak ada inspirasi gimana kalau buat alurnya itu kayak udah yang datang pas minggu itu aku tulis kayak gitu. Pasti banyak juga research gak sih Kak buat nulis Kamaro? Banyak research. Iya, waktu AU-nya, to be honest, aku pas awal-awal banget itu nggak research. Jadi untuk promnya, itu aku jujur salah. Itu karena nggak research untuk promnya. Jadi karena aku kepala AU-nya udah prom, jadi nggak bisa diganti lagi, susah kan. Jadi ujung-ujungnya bakal tetap ngikut. Cuman jadinya kelihatannya research-nya jadi cuman sedikit gitu, karena emang udah terlanjur kan. Cuman untuk versi bukunya, aku research-nya lumayan lama, makanya bukunya juga belakangan kan, Hilmi Milan duluan, karena itu research-nya lumayan banyak. Yang di buku sama yang di AU berarti banyak dirombak ya? Kalau nggak salah aku lihat di Twitter kakak waktu itu nge-tweet 60.000 words kalau nggak salah ya? Iya, itu ada 320 halaman, dan itu banyak banget yang dirombak, bener-bener banyak perbedaan lah pokoknya di versi AU sama bukunya. Tapi kalau alurnya kira-kira berubah atau tetap masih sama kayak yang di AU? Atau alurnya banyak yang dirombak gitu? Alurnya masih sama. Sebenarnya kalau yang dirombak tuh kayak cuman cara mereka tahu kalau Kamaro itu anak mafia. Itu kan kalau yang versi AU-nya kan kayak disebar di base tuh aneh banget. Itu apa sih, nggak masuk akal kan. Terus akhirnya itu aku rubah dan gak semua orang jadinya tahu, bahkan teman-temannya tuh nggak semuanya tahu kalau mereka berdua itu anak mafia gitu. Itu sih paling yang dirombak. Terus habis itu apa lagi ya? Itu sih. Yang lainnya sih sebenarnya beda-beda dikit. Waktu kakak awal nulis tuh pernah kepikiran gak sih bakal jadi buku dan dipinang banyak penerbit? Sejujurnya enggak, karena waktu Tukar Nasib aja itu pernah ada, aku ingat deh bulan April itu aku pernah nge-tweet nyesel bikin nama Ijo, karena aneh banget apa sih namanya Ijo, apalagi aku gak suka warna hijau juga kan. Terus habis itu aku nge-tweet kayak gitu, terus ada yang bilang gak apa-apa kan nanti kalau udah jadi buku namanya jadi nama sendiri kok gitu. Terus aku bilang kayaknya nggak mungkin deh jadi buku, karena itu beneran dari lubuk hati aku ngomong kayak gitu, karena kayak ya siapa juga yang mau ngelirik gitu kan. Awalnya aku mikir soalnya emang yang nggak jelas gitu, tapi tiba-tiba disamperin penerbit kayak hah seriusan gitu. Awalnya sih yang Kamaro enggak, Tukar Nasib sih ada, aku kayak kaget gitu.
sih paling. Berarti akun kakak tuh mulai rame tuh dari yang awal atau dari Kamaro ini, Kak? Kamaro itu perbedaannya rapid banget jujur, karena sebelumnya si tukar nasib itu pas aunya N aja itu followers aku 900. Terus pas di Kamaro hari pertama langsung 3000. Terus ya kenaikannya cepat pas di Kamaro, lebih cepat lagi pas Hilmi Milan sih. Gitu. Kakak pernah expect nggak sih kayak kan itu awalnya iseng aja kan subuh-subuh bikin prom terus tiba-tiba malah jadi rame banget gitu kan sampai jadi kakak yang sekarang tuh kan karena itu ya? Iya, nggak pernah kepikiran. Dulu tuh aku pernah mikirnya kayaknya 10.000, 20.000 followers itu udah paling banyak, itu pun kayak udah mustahil gitu, kayak susah banget untuk digapai, untuk dicapai gitu. Terus likes dari Kamaro juga aku pikir 20.000 udah mentok, karena pas aunya N juga likesnya cuma 17.000 deh kayaknya. 17.000 itu pas aunya N, terus tiba-tiba naiknya pas udah ending. Dan itu naiknya cepet banget, aku juga kaget. Temen aku yang ngabarin kayak, Mat udah segini gitu. Aku nggak ngeliatin. Kan sekarang tuh apa sih akun kakak tuh makin rame gitu. Kakak pernah punya ketakutan gak sih waktu awal-awal misalnya tiba-tiba rame, atau sekarang masih punya ketakutan gak sih? Iya, ketakutan pasti ada banget, karena emang aku orangnya apa ya, gak punya mental dikenal orang kali ya. Jadi aku emang sebenarnya dapat attention kayak gini tuh agak bikin takut banget. Jadi aku jarang nge-tweet juga kan, semakin rame Twitter aku semakin jarang nge-tweet karena itu aku takut. Karena kan kalau ada amount of followers yang aku punya sekarang, berarti aku harus tanggung jawab sama itu kan. Itu ketakutan aku tuh ya, takut salah ngomong, terus takut misleading, jadi banyak banget ketakutan. Jadi aku sekarang hati-hati banget dalam nulis, dalam nge-tweet kayak gitu sih. Itu ketakutan aku paling. Kakak punya apa ya, rasa insecure gak sih sama tulisan kakak sendiri? Padahal banyak yang klaim kalau tulisan kakak tuh sebenarnya udah bagus, tapi pernah gak sih ngerasa kayak insecure? Iya, insecure is my disease kayaknya deh. Aku sering banget insecure, dan itu sejujurnya bikin aku apa ya, jarang buka sosial media. Makanya aku tuh sebenarnya jarang aktif even di Twitter, di Instagram tuh aku jarang aktif kelihatan karena aku orangnya gampang insecure gitu. Tapi untuk menjaga diri aku sendiri, jadi aku decide untuk jarang buka sosmed. Dan apa ya, apalagi aku kan karena awal nulis kan emang iseng ya, terus gitu banyak mutual aku atau penulis lain yang kayak emang hobi nulis dan tulisannya bagus-bagus banget. Nah itu tuh aku insecure-nya tuh luar biasa insecure sih. Jadi paling ya gitu, aku insecure mah ada pasti. Di balik rasa insecure kakak tuh, kakak pernah ngerasa kayak bangga nggak sih sama pencapaian kakak yang dari awal Januari, berarti udah setahun ya, udah mau setahun nih, udah mau enif setahun gitu, dengan pencapaian yang banyak dari awalnya iseng sampai terbit buku tuh, kayak kakak ngerasa bangga nggak sih sama semua yang udah dilakuin ini? Iya, alhamdulillah sih, bener. Kadang namanya orang kan kadang suka insecure, kadang suka bangga sama diri sendiri ya. Itu jadi kadang walaupun aku insecure, ada kalanya juga aku kayak bangga gitu ngelihat ke belakang aku yang apa sih nggak bisa produksi apa-apa gitu, nggak bisa nulis sama sekali, terus tiba-tiba nerbitin buku. Orang-orang di sekitar aku juga sering ngingetin kayak ini pencapaiannya udah beda banget sama yang dulu lama gitu, harusnya bangga. Jadi ya pasti ada rasa bangga. Tapi selang-seling lah, kadang insecure, kadang bangga, kadang insecure, kadang bangga gitu. Kadang tuh kakak ngerasa insecure, dan gimana sih cara kakak biar menghilangkan rasa insecure itu, atau biar kayak biarin deh gitu loh? Kalau aku biasanya ini kalau cara aku tiap aku insecure
biasanya aku akan away dari sosmed dulu untuk sementara waktu. Terus aku yakin diri aku kalau semua orang itu ada waktunya masing-masing. Dan biasanya aku suka dengerin TED Talks. Kalau tahu TED Talks itu biasanya pembicara motivator gitu. So, aku biasanya suka dengerin kayak gituan sih buat membuktikan kalau semua orang itu ada waktunya masing-masing. Terus ada juga quotes dari siapa gitu ya. Dia bilang kalau seorang profesional itu adalah seorang amatir yang nggak pernah menyerah gitu. Jadi paling kalau aku lagi insecure, aku ulang-ulang kata itu terus dan aku pajang kata itu di dinding sih memang. Jadi itu buat ngilangin aku insecure, kayak dia bisa keren kayak gitu karena dia tetap nulis, tetap berlatih gitu. Jadi ya itu sih paling aku baca-bacain motivasi. Di balik rasa insecure-nya kakak nih, sama tulisan kakak sendiri atau sama orang-orang di sekitar kakak, sama followers kakak, banyak banget nih orang-orang tuh yang ngefans, yang ngidolain kakak gitu, yang banyak juga yang terinspirasi kan dari kakak gitu, jadi pengen nulis, pengen mulai buat AU juga. Nah, kayak buat orang-orang yang baru mau nulis kayak gitu-gitu, kakak ada ini nggak sih, kayak apa aja sih yang harus disiapin gitu? Karena di sini kan posisinya kakak tuh udah lama ya, maksudnya udah setahunan, jadi kayak udah lebih expert lah ya dari orang-orang yang baru mau nulis. Nih kakak tuh ada nggak sih apa aja yang harus disiapinnya gitu? Sebenarnya kalau nulis itu yang paling perlu disiapin pertama tuh konsistensi kali ya. Apa sih? Kayak apa ya nama bahasa itu ya, itulah pokoknya untuk siapin diri untuk jadi konsisten, karena kunci dari menulis itu kalau kata Kunto Wijoyo, menulis gitu. Kalau orang mau nulis ya kuncinya adalah menulis terus sampai selesai tulisannya. Itu sih itu yang paling awal banget, berkomitmen untuk konsisten gitu. Terus kalau masalah alur, plot dan lain sebagainya itu sih bisa disiapin seiring berjalannya waktu ya, bisa dicatat sambil ngelihat sekitar, terus ada ide catat kayak gitu. Jadi kalau masalah yang rumit-rumit kayak alur, karakterisasi gitu-gitu bisa seiring berjalannya waktu, yang penting ada komitmen untuk konsisten aja. Cara kakak nih ya waktu awal-awal nulis banget biar konsisten sama yang udah niatin kayak mau nulis gitu, walaupun iseng, tapi kan karena udah kakak mulai berarti kakak harus komitmen sama yang udah dimulai. Itu cara kakak komitmen sama diri sendiri biar nyelesain tulisannya tuh gimana kak? Aku selalu tanamin di dalam diri aku kalau cerita yang bagus itu bukan cerita yang alurnya rapi atau gimana, tapi cerita yang selesai. Aku tuh mikirnya kayak gitu. Cerita yang bagus adalah cerita yang selesai. Jadi mau seamburadul apapun tuh cerita, menurut aku tetap harus selesaiin itu sampai ending, karena AU pertama aku itu likes 10 pas awal pertama nulis, sampai ending tiap aku update tuh nggak ada yang baca. Tapi aku komitmen untuk selesain karena aku ngerasa kayaknya maksudnya aku tuh selalu nginget-nginget kan kalau tulisannya bagus adalah tulisan yang selesai. Jadi aku selesain sampai ending dan tiba-tiba rame pas sudah ending, karena mungkin dari mulut ke mulut gitu ya. Nah makanya sejak saat itu aku kayak ya udah nggak apa-apa, selesain aja dulu, mau ceritanya nggak jelas apa gimana, yang jelas kita bikin sampai ending, siapa tahu pembaca malah jadi tertarik pas sudah ngeliat endingnya kayak gitu. Ini kan biasanya tuh rame kan pas udah ending kan, rata-rata AU tuh kayak gitu tuh ramenya pas udah ending. Itu pernah ngerasa jadi kayak apa ya namanya, kayak panik sendiri nggak sih, kayak tiba-tiba rame padahal waktu pas ongoing nggak ada yang baca atau yang baca cuma dikit, pas tiba-tiba beres tuh langsung kayak rame boom gitu, kayak padahal nulisnya iseng, kayak jadinya kakak tuh panik sendiri nggak sih? Panik, iya panik. Terus paling kaget sih kayak tiba-tiba gitu. Cuman biasanya dia kenaikannya pelan-pelan sih, nggak yang langsung berbanyak gitu. Jadi kayak pelan-pelan, pelan-pelan. So, aku ngecekin. Oh iya udah naik gitu. Jadi kaget, panik sih panik, tapi nggak gitu parah. Cuman wow tiba-tiba rame, kaget gitu. Ini karena AU yang sebelumnya kan
rame, jadi rame maksudnya kayak banyak yang baca. Terus kakak jadi kepikiran buat nulis AU lagi, itu dapat idenya tetap dari dari film atau ide nyasar gitu kayak yang tiba-tiba di otak gitu? Kalau untuk next AU ide nyasar sih. Kalau yang terinspirasi dari film itu, kalau untuk sampai sekarang tulisan-tulisan aku semuanya itu cuman si The Camera aja yang terinspirasi dari Vincenzo dari drakor. Tapi Hilmi Milan terus sama nanti upcoming AU itu ide nyasar aja, kayak tiba-tiba kepikiran pengen bikin kayak gini gitu. Karena ceritanya juga romcom ringan, jadi nggak yang gimana-gimana sih paling. Kan itu tuh idenya tuh kayak ide yang selewat-lewat gitu, yang nyasar gitu loh. Cara kakak ngembangin idenya jadi tulisan yang banyak gitu gimana sih? Kalau aku tuh ide awal biasanya aku tulis, terus habis itu untuk nanti ke depannya aku tulisnya seiring berjalannya waktu. Jadi setiap mau update tuh aku mikirin alurnya di situ gitu. Untuk ngembangin ide di situ. Nah, cuman cara aku ngembangin ide itu adalah setiap aku nemuin ide, itu pasti aku langsung catat di buku aku. Dan aku tuh selalu bawa bukunya kemana-mana. Kebetulan nih walaupun aku lagi di rumah nenek aku bawa juga bukunya walaupun lagi nggak nulis nih, buku sekecil ini gitu. Ini isinya tuh ide-ide alur yang ada di otak aku. Jadi setiap aku misalkan ya ke mall terus ngeliat orang ngapain lah yang unik gitu, terus tiba-tiba aku kepikiran alur langsung dicatat gitu. Terus jadi nanti dari ide-ide itu setiap aku mau update aku baca-bacain lagi tuh catatan aku. Biasanya kalau dari situ aku nemuin ide, kalau dari situ tuh biasanya aku nemuin ide gitu maksudnya. Jadi sorry aku minum ya. Itu alurnya tuh kakak udah tentuin dari awal prom atau gimana? Beda-beda sih tiap AU. Kadang aku ada yang nentuin dari awal prom, ada yang enggak. Kalau The Camaro itu enggak. Kalau The Camaro itu aku cuma tahu awal, pembuka sama ending. Hilmi Milan aku nggak tahu sama sekali. Hilmi Milan kayak sejalannya aja. Tapi kalau untuk AU yang selanjutnya itu aku udah ada ide alurnya bakal kayak gimana, endingnya sih nggak tahu ya, cuman alurnya bakal kayak gimana tuh aku udah ada ide gitu. Jadi tiap AU beda sih aku. Kan beda-beda tuh kak, pasti kakak udah kepikiran bakal kayak gimana-gimananya nggak sih? Dan cara kakak biar ngebuat apa sih ceritanya tuh gak keluar dari alur yang udah kakak buat tuh gimana sih? Kalau aku dicatat ini ya, apa namanya? Aku bikin garis gitu. Terus ada bulat-bulat gitu. Nah, itu biasanya buat nentuin alurnya. Jadi alur ini tuh nggak boleh keluar-keluar gitu. Jadi kalau konfliknya di antara dua orang, ya udah jangan bikin konflik lain karena ini AU kan, bukan series. Kalau film series gitu kan dia ceritanya kemana-mana nggak apa-apa karena itu ceritanya memang panjang. Cuman kan ini AU nggak bisa, kalau panjang-panjang ceritanya bertele-tele gitu. Jadi aku catatnya pakai garis. Oh sih paling. Pernah nggak sih dari garis yang udah dibuat ini tiba-tiba kepikiran ide lain yang di luar garis ini terus jadi pengen diubah jadi sama ide yang baru datengin? Kalau kayak gitu sebenarnya sering, cuman yang penting aku tuh mikirinnya yang penting dia nggak keluar alur, maksudnya boleh dirubah tapi nggak boleh keluar alur, nggak boleh keluar sama apa sih, pokoknya nggak boleh sampai belok banget gitu deh gitu. Terus apa namanya, paling ya gitu, paling cuman dirubah sedikit, aku nggak bisa yang dirubah banyak karena kalau kita bikin misalnya kayak mau bikin plot twist gitu ya, tapi plot twistnya kadang sampai belok banget alurnya, itu kadang jadinya nggak masuk akal plot twistnya gitu. Jadi paling tetap diukur lah kayak gitu. Pernah nggak sih kayak ngerasa alur yang udah kakak buat nih nggak banget gitu? Jadi padahal udah ditulis, udah di-post, terus tiba-tiba kayak ngerasa ini alurnya nggak banget gitu. Terus gimana kalau misalnya ngerasa kayak gitu? Itu sering banget kayak hampir setiap aku update deh.
setiap aku update aku bakal ngerasa kayak apaan sih nih, tapi ya udah gitu, udah ke update mau gimana. Jadi aku tuh biasanya setiap biar aku ngilangin rasa itu ya paling aku tulis update lupakan gitu. Jadi ya udah biarin aja lah, udah terlanjur udah ke update juga. Ntar kalau misalkan mau ngerubah alur ya udah versi naskahnya aja kayak gitu paling. Itu sering banget terjadi, apalagi Hilmi Milan kan itu romance pertama aku. Terus aku orangnya gampang cringe gitu sama cerita-cerita romantis. Dan itu bukan genre aku, to be honest. Aku tuh nonton aja, aku jarang nonton romance sebenarnya. So kayak, apa sih, nulis apa sih gitu. Ya paling, ya tapi ya udah lupain aja. Ngomongin Hilmi ini kan salah satu karakter yang punya pendevelopmenan karakter yang kuat gitu. Maksudnya kayak orang-orang nih tahu kalau misalnya Hilmi itu anaknya tengil, terus kayak belak-belakan kan, kayak gitu-gitulah. Itu kakak dapetin ide si Hilmi ini kan dari aku pernah baca dari temen gak sih kalau nggak salah Hilmi ini. Nah itu tuh pokoknya dapetin idenya dari mana, terus cara ngedevelopmentnya gimana biar terusan tetap jadi Hilmi yang ini yang ada di awal gitu. Kalau aku biasanya kalau bikin karakter utama terutama itu biasanya sifatnya nggak jauh-jauh sama orang yang ada di sekitar aku supaya aku bisa konsisten dalam sama karakter dia gitu. Karena dia utama kan, dia dapat attention. Terus kalau Hilmi kebetulan teman-teman aku yang cowok itu tengilnya kayak Hilmi, bener the real Hilmi lah, dari tengil cuek nyebelinnya tuh Hilmi banget. Jadi ya udah aku udah kayak udah hatam banget lah sama sifat kayak gitu. Jadi ya kalau developmentnya karena dia orang di sekitar aku, jadi udah tahu paling gitu sih. Ya aku biasanya nggak berani bikin karakter yang sifatnya itu nggak ada di sekitar aku, kayak cowok dingin yang ganteng dingin gitu. Gak ada temen aku kayak gitu. Temen aku tengil semua. Jadi ya gitulah. Kan kebetulan nih kakak buat akun Twitter buat Hilmi. Kakak susah gak sih buat meranin jadi Hilmi gitu? Soalnya kayak real aja gitu, kayak aku ngobrol sama Hilmi, kayak ngeliat tweet Hilmi. Iya, gimana ya? Kalau susah dibilang susah sih enggak, to be honest, karena yang tadi aku bilang, ini kan terinspirasi dari teman-teman aku juga. Terus aku ngamatin mereka nih, mereka itu tengil cuman jarang aktif di sosmed, makanya Hilmi jarang aktif kan. Terus ya udah, karena aku ngelihat mereka kayak gitu, ya udah kita buat aja kayak gitu si Hilmi ya, jarang nge-tweet juga, jarang aktif. Pokoknya bener-bener ini deh, ngelihat ke orang-orang di sekitar gitu. Terus terlebih juga sifat Hilmi tuh nggak beda jauh sama aku. Maksudnya cara bicaranya Hilmi tuh nggak beda jauh sama aku kalau di daily basis. Jadi nggak terlalu susah sih. Kalau Milan susah ya, soalnya dia ceritanya kan berkarisma gitu, susah banget bikin cewek berkarisma, makanya nggak dibikinin akun Twitter. Kalau karakter lain gimana kak, kayak Selo, terus kayak si Bang Fabionya, Bang Jo, terus apa lagi ya? Rifan apalagi kayak Rifan tuh kan karakternya kayak semua orang ya. Pokoknya aku kalau baca Rifan ketawa gitu kan. Ini tuh gimana sih ngedevelopmentnya gitu, bisa jadi Rifan yang kayak gitu, bisa jadi Selo yang gitu, yang playboy kayak gitu gimana kak? Sebenarnya kalau kayak gitu itu ide yang tadi dibilang sama Sevia, ide nyasar sebenarnya awal aku buat mereka kan aku nggak terlalu nyatet banget mereka bakal kayak gimana, cuman seiring berjalannya cerita aja aku bikin mereka kayak gitu. Kalau Cello dia playboy karena kalau dipikir secara realistis aja gitu ya, cowok sekeren Cello, ganteng, kaya, dia punya semuanya. Kekurangannya apa sih? Ya paling main cewek sih di Jakarta gitu kan. Cowok sesempurna itu mana sih yang setia, itu bohong. Nah kayak gitu paling kalau Cello. Cuman kalau Rifan dilihat dari realistis juga, paling kayak dia kan suportif banget ya sama temennya si Lula. Nah kalau orang-orang kayak gitu biasanya kalau dihianatin dia juga bakal abis-abisan ngejudge balik gitu. Jadi apa sih, seimbang lah dia. Kalau udah suportif banget, tapi kalau udah berhenti nge-support ya berhenti banget, bahkan bisa ngejulit gitu. Begitu sih paling. Makanya dia pas sama Lula
dia suportif banget, tapi pas dia nanti lula dia ke Milan dia juga suportif banget sama Milan, kayak berbanding terbalik. Itu kayak gitu, orang kayak gitu banyak sih. Pernah ketemu ya Kak? Makanya. Ya pernah pernah tapi cewek Oh, cewek. Kalau Lula dari siapa tuh Kak? Kayak nyebelin banget kan? Kan Kakak pernah ketemu juga? Aku pernah digituin. Sebel. Terinspirasi dari orang yang pernah gituin aku sebenarnya. Cuman dihiperbolain aja, dibikin lebih lebay. Tapi pernah aku nemuin orang kayak gitu. Keselnya beneran kesel. Nulisnya juga kesel. Jadi keselnya beneran. Selama nulis Kamaro ini kan karena dia tuh ceritanya mafia ya. Sedangkan kayak di Indonesia kita kan nggak tahu kayak mafia tuh ada nggak sih kayak gitu-gitu kan. Itu researchnya kan dikit. Kakak researchnya dari mana tuh kira-kira? Dari mafia beneran kah? Atau dari film aja kah? Kalau di versi AU, aku risetnya dikit karena dari film doang. Aku kan suka nonton film mafia waktu aku nulis AU-nya. Tapi karena versi buku aku harus research lebih dalam, itu sebenarnya di Indonesia ada juga mafia. Cuman kata mafia itu kan sebenarnya artinya organized crime. Jadi mereka tuh nggak selalu pakai jas kayak yang di film-film Eropa. Itu sebenarnya orang-orang Eropa sama Amerika aja yang kayak gitu. Di Indonesia mah ada, di Hong Kong juga ada. Aku juga suka nontonin film mafia Hong Kong. Tapi kalau di Hong Kong tuh kayak pakai baju biasa, orang yang pakai kalung-kalung gitu. Pokoknya kalau kalian suka nonton film mafia Hong Kong, mafia Korea, gangster Korea tuh sebenarnya mafia juga kan. Di Indonesia juga ada kayak gitu. Cuman nggak pakai jas aja. Gitu sih paling. Tapi kenapa aku pilihnya Italia? Karena ya tadi Vincenzo. Jadi inspirasi dari situ. Kan kakak tuh buat AU-nya yang apa ya, out of the box. Biasanya kan orang kalau buat AU di base tuh yang romance, yang kayak gitu-gitu ya, pacaran, nikah kayak gitu kan. Kakak tiba-tiba buat mafia. Itu nyari ininya susah nggak sih, nyari pembacanya selepas dari dia udah ramai sebelumnya? Pas udah jadi AU-nya nyari pembaca lain itu susah nggak kira-kira? Aku tuh kalau nulis prom sebelum The Camaro itu aku nulis banyak prom juga kan. Itu semuanya nggak ada yang normal, nggak ada yang B aja, bisa nggak ada yang romance realistis gitu. Jadi emang susah banget jadi pembaca karena emang prom aku tuh aneh-aneh. Aku pernah bikin prom zombie di pulau, aneh banget. Terus aku juga pernah bikin prom masuk dunia komik kayak drama world, tau nggak? Itu pokoknya itulah. Pernah bikin kayak gitu, terus pokoknya aneh-aneh lah. Dan itu tuh selalu nggak banyak gitu yang berminat. Cuman nggak tahu kenapa yang pas prom The Camaro tiba-tiba rame, so aku kayak kaget kan. Awalnya kan cuma itu prom doang, so aku ditagih-tagihin buat debut. So aku sebenarnya nggak pengen debutin itu awalnya, tapi karena sebulan berlalu tetap ditagihin, so kira ya udahlah, inian aja. Nah pas udah didebutin nggak susah sih, karena itu kayak datang sendiri kalau pas jadi Camaro, dari mulut ke mulut. Itu kan kata kakak, menurut kakak itu aneh-aneh ya promnya. Terus kakak berharap prom itu bakalan rame nggak sih, atau kaget juga tiba-tiba rame tuh? Nggak, kalau berharap rame sih sebenarnya bukan nggak berharap banget ya, cuman kan kalau rame senang, cuman kalau enggak juga ya udah gitu. Itu udah sering, karena emang aku bikin prom banyak banget, kayaknya autor-autor lain juga sering kayak gitu sih, kayak bikin prom iseng rame masukin base, misalnya bikin prom lagi iseng bikin prom masukin base, iseng prom bikin langsung masukin base gitu. Itu udah sering terjadi, jadi kayak kalau sepi ya udah, kalau rame ya kaget gitu. nggak berharap banget sih. Prom kakak yang dimasukin ke base nih banyak yang rame nggak sih? Atau yang rame tuh baru yang Camaro ini? Atau sebelum-sebelumnya juga sebenarnya rame, cuma kakak nggak debutin aja? Camaro doang ya. Sebelumnya sama sekali nggak ada. Sebelumnya itu paling banyak 400 gitu. Kalau sekarang masih suka masukin prom ke base nggak kak? Enggak, aku pas selesai The Camaro sama Hilmi Milan itu kan langsung nulis naskah ya.
Jadi aku nggak sempat untuk mikirin AU baru pas itu karena beneran dempet banget kan mereka ada gitu. Aku juga sotoy banget lagi, aku kira tuh nulis buku gampang. Aku jadi kayak nerima tawaran dua-duanya, terus pas ditanya kapan bisa deadline-nya gitu. Aku sok-sok bisa di tahun ini dua-duanya gitu. Terus ya udah aku bilang bisa Kak, sebelum Desember bisa, aku bilang gitu. Tahu-taunya keteteran, maksudnya bukan keteteran, maksudnya jadi kayak duh gila nulis 2 buku dalam jangka waktu beberapa bulan doang, gila sakti mandraguna banget gue gitu. Jadi gak kepikiran untuk bikin AU baru sih setelah itu, jadi gak ada. Jadi habis ini tuh mau debutin AU yang Sela apa yang Arkan yang A-nya 2? Sebenarnya aku nggak tahu, ini pertanyaan jebakan ya. Ini sebenarnya aku nggak tahu. Cuman pas kemarin di live terus di snapgram aku juga, aku ngobrol sama pembaca aku kan. Terus mereka tuh pada celo. Ya udahlah. Ya kemungkinan celo lah. Kemungkinan besar ya, tapi kalau tiba-tiba ngedebutinnya Arkan ya gak usah kaget karena aku emang orangnya pelin-pelan. Kenapa nggak debutin dua-duanya aja Kak? Kan kemarin juga nulis naskah 2, ini debut aku juga 2 aja Kak. Kalau aku nulis 2 itu ya Allah apa ya? Pernah aku tuh waktu nulis SF itu aku pernah sosok juga tuh nulis 2, satu lagi debut juga. Dasar orangnya sotoy sih. Terus pas sudah debutin dua-duanya, yang satunya aku take down gara-gara nggak kepegang. Aku tuh orangnya nggak bisa multi fokus. Jadi kalau aku udah fokus satu, udah harus satu gitu. Terus makanya yang dari kamar Roma Hilmi Milan emang dasar sotoy banget. Ampun deh. Jadi aku nggak mau ngulangin kesotoyan itu lagi. Jadi udah satu aja selesai, sampai naskahnya selesai baru debutin AU baru gitu. Kan itu katanya dari universe-nya Kamaru ada yang udah dikontrak juga kan? Ini kayaknya AU-nya belum ada. Ini bakal AU dulu apa naskah dulu nih kira-kira? Kemungkinan bakal bareng. Kayak waktu Hilmi Milan tuh ditulis bareng. Naskah sama AU-nya tuh barengan gitu. Makanya update-nya lama kan karena aku sambil nulis naskah gitu. Jadi paling kemungkinan bakal kayak gitu juga tuh mereka. Iya. Soalnya ada 2 kan, tahu deh aku milih satu aja. Yang mana nih yang debut nih? Kayak kepo deh, aku nungguin. Kita lihat aja nanti bulan Januari, insyaallah. Ditunggu ya Kak karyanya. Gila keren banget. Gak nyangka sih, kayak awalnya iseng kan, terus malah jadi berbuku-buku. Awalnya dari iseng jadi berbuku-buku. Betul, kaget juga aku. Keluarga aku kaget, aku juga kaget. Iya, reaksi keluarga waktu dikabarin mau nerbitin buku gimana tuh Kak? Mereka aku pernah cerita ini sih di Instagram. Jadi waktu aku kasih tahu ayahku pertama kali aku nulis buku, ayahku malah bilang amin. Dia kira aku berdoa. Sebenarnya aku nggak tahu karena mungkin dikiranya nggak mungkin gitu kan. Aku dulu tuh pengen nulis KKPK waktu kecil, tapi nggak kesampean. Terus habis itu, jadi pas aku bilang kan, ayah aku mau nerbitin buku di Bukune gitu. Ayah tahu Bukune nggak? Iya, karena di Pidika itu kan. Terus aku pengen nerbitin buku di sana. Oh iya amin, ayo doain ya semoga. Terus kayak bukan, maksudnya mau nerbitin buku gitu. Serius? Terus kaget. Terus kasih tahu mama. Terus langsung pada yakin kapan kamu nulis? Kamu kan pernah nulis waktu. Emang nggak pernah kelihatan sih aku nulis. Itu keluarga kakak baca buku kakak nggak sih? Kan Hilmi udah di tangan ya. Itu keluarga kakak ada yang baca nggak? Ayahnya atau ibunya gitu, atau kakak atau saudara-saudara lain ada yang baca juga nggak? Keluarga inti aku tuh bukan pembaca buku, jadi mereka nggak baca. Tapi yang aku pernah ngepost juga di Twitter deh, yang aku baca buku aku juga kaget tiba-tiba udah ending aja, tiba-tiba bukunya selesai dibaca. Lah, gimana reaksi nenek baca buku Hilmi Milan?
Gitu. Itu paling kalau keluarga besar aku cuma nenek aku sama adik sepupu aku masih SMP. Itu dia baca buku itu. Terus sama sepupu aku yang seumuran sama aku juga ada yang baca. Nggak banyak sih di keluarga aku yang baca. Waktu awal kakak nulis tuh gak ada yang tahu apa emang bener-bener sendiri teman-teman gak tahu, keluarga tahu? Apa ada yang tahu gitu? Teman-teman aku tahu, terutama aku punya satu teman real life di Twitter. Nah, dia doang yang tahu awalnya. Terus aku tuh cerita ke dia yang bantuin promosi. Ya paling dia doang yang tahu. Terus pas udah bikin akun Ijo Script, itu aku ngasih tahu teman-teman aku yang lain, kayak ada 4 orang tuh aku kasih tahu mereka. Jadi yang tahu cuma 5. Pas aku awal nulis itu teman-teman aku doang. Yang lain nggak ada. Kalau sekarang berarti udah pada tahu ya, Kak? Aku nggak ngasih tahu tapi tiba-tiba tahu karena di bukunya ada namanya kan tertulis jelas. Tiba-tiba mereka kayak nge-DM, "Ada nulis buku gini-gini nih." Gitu. Ya udah, aku bilang iya doang. Berarti reaksi teman-teman kaget ya pas tahu ada buku tiba-tiba nama kakak gitu ya? Iya, soalnya emang aku wajah-wajahnya sangat tidak terlihat seperti penulis. Tidak meyakinkan gitu. Nggak meyakinkan, orang juga pasti kaget ngeliat, "Hah, nah dia bisa nulis buku?" gitu. Ya aku juga kaget, ya kan kalian. Gitu. Kan itu awalnya tuh kakak nggak ada yang tahu ya kalau kakak nulis. Cara yakinin diri buat mulai nulis kayak, ayo mulai nulis gitu loh. Kayak gimana sih kak? Aku nulis sebenarnya untuk for fun banget, bener-bener buat ngeluarin ide yang ada di otak aku, karena aku suka banget nonton film, suka banget nonton series. Aku tuh bener-bener pecinta film gitu. Terus aku mikir, pengen deh suatu saat bikin film gitu. Cuman gimana caranya ide yang aku punya di otak itu tersalurkan kalau nggak ditulis? Emangnya mau produser film dengerin aku cerita sama dia? Kan nggak mungkin gitu. Jadi salah satu jalan aku untuk bikin menuangkan ide-ide aku yang aku pengen jadikan audiovisual itu ya harus ditulis kan gitu. Ntar ya masalah itunya belakangan lah. Jadi ditulis aja dulu tuh ide-idenya, paling gitu. Aku cuma mau nuangin ide doang. Itu kan awalnya mau menuangkan itu jadi film kan, ide-ide kakak tuh jadi film nih. Kalau misalnya tiba-tiba Hilmi Milad dikontrak buat main film gimana nih? Sebenarnya awal nulis buat nuangin ide aja sih, gak pakai abal-abal film. Cuman maksud aku tuh kayak aku pengen suatu saat nanti pas udah berkarir tuh pengen gitu. Cuman itu cuma khayalan doang. Cuman kan aku mikir kayak sebanyak apapun ide, sekeren apapun ide yang ada di otak aku, kalau misalnya nggak ditulis ya gimana? Jadi ya sebenarnya awal-awalnya pengen nuangin ide doang, nggak pakai abal-abal film gitu. Aku nggak yang harap banget, susah banget kan nembus film. Kalau Hilmi Milad jadi film, nggak tahu. Nggak tahu. Tapi mau nggak kak? Semoga sih. Aku sebenarnya mau, cuman aku tuh ini ya paling considerate, maksudnya aku pilih-pilih lagi sih. Soalnya kemarin, ya pokoknya gitulah. Ya nanti kalaupun ada beneran, doain aja yang terbaik gitu. Amin, semoga difilmin ya. Kebetulan juga kan nih Hilmi udah cetakan kedua ya? Iya, alhamdulillah. Ya, laku banget berarti ya. Kaget juga aku tiba-tiba jadi rame bukunya. Berarti nih nanti buku-buku kakak bakal yang coming soon ini bakal ada di toko buku offline sama online juga ya? Kayak Hilmi gitu? Iya, Hilmi Milad sama The Camaro ada di Gramet, dan yang upcoming juga seharusnya sih ada di Gramet. Jangan lupa dibeli ya. Iya. Buku-bukunya keren banget soalnya. Ini karena gak kerasa juga ya kita ngobrol udah lama banget dari tadi. Terakhir deh kayaknya tips and trick dari kakak deh buat orang-orang yang mau mulai nulis atau para pembaca yang kayak kakak iseng-iseng berhadiah jadi buku.
Kalau dari aku tipsnya itu sih yang tadi aku bilang, semua kan kalau nulis itu sebenarnya tentang konsistensi aja. Jadi kalau emang mau nulis pede atau enggak, lanjutin aja dulu. Udah nanti juga kalau udah ke pos bakal udah terlanjur ke pos, ya udah mau nggak mau harus pede gitu kan. Jadi kunci awalnya tuh nggak usah mikirin yang rumit-rumit kesana-sananya. Nanti kalau nulis buku kayak gimana, narasinya harus cantik apa gimana, itu nanti bakal seiring berjalannya waktu aja. Kan kita juga nulis belajar ya, nulis di sosial media gitu. Jadi ya nggak usah pikirin yang rumit-rumit. Kalau misalnya ada orang ngekritik diterima juga gitu. Terus buat jadi pembelajaran. Terus apa ya? Ya udah paling gitu aja sih kalau dari aku. Maksudnya nggak ada trik yang gimana-gimana, karena aku kayak merasa kurang pantas aja gitu kalau ngasih trik yang tips menulis alur yang rapi gitu-gitu. Aku kayak kurang pantas untuk ngomong kayak gitu. Cuman kalau dari aku yang penting pede aja dulu, beraniin diri, nanti juga kalau masalah ide dan lain-lain datang sendiri. Beneran yang terakhir deh. Pesan kakak selama nulis apa sih? Kalau kesan selama nulis, sebenarnya kesannya sih seru ya. Cuman karena ini audiensnya luas, jadi kadang suka nemuin yang nggak mengenakan gitu. Jadi kesannya tuh sebenarnya seimbang lah, senang dan sedihnya tuh namanya juga apa sih, resiko ya. Kalau ada yang suka berarti ada yang nggak suka juga. Kesannya tuh paling itu sih. Aku soalnya dulunya tuh nggak terbiasa dapat attention yang banyak kayak gini. Jadi aku kaget gitu pas ngelihat orang-orang ada yang suka banget, ada yang kesel banget sama aku. Jadi aku culture shock aja sih, kayak shock gitu. Kesannya sih paling gitu. Kalau pesannya sama lah, sama trik yang tadi. Yang penting konsisten aja kalau nulis. Terus juga kalau ada yang ngomong jelek-jelek gitu atau nggak mengenakan, kalau misalkan sekiranya bisa untuk jadi pembelajaran diambil, tapi kalau cuman bikin down, lupain aja. Di mute aja sih kalau aku. Ya, kalau di blog kayaknya gimana gitu kan. Berarti kesan selama nulis itu seru, tapi tetap harus konsisten sama diri sendiri. Terus kayak kita harus menerima kritik juga ya dari orang lain. Terus nyiapin diri juga kalau tiba-tiba jadi rame, tiba-tiba dibukuin, tiba-tiba difilmin, ya biar nggak kaget gitu ya. Iya. Oke deh, gak kerasa banget nih dari tadi kita udah ngobrol kayaknya hampir sejam, nggak tahu udah sejam deh. Pokoknya kita udah lama banget nih ngobrol sama Kak Ijo. Udah berbagi pengalaman, berbagi ilmunya selama nulis juga, cerita-cerita tentang nulis, tentang au-aunya kakak gitu. Aku mau ngucapin makasih banyak nih. Sama Kak Ijo udah ngeluangin waktunya dan mau berbagi pengalaman sama ilmunya sama aku, sama Setia, sama semua teman-teman yang ada di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa memotivasi yang lihat dan ngasih banyak ilmu gitu. Amin. Memotivasi aku juga sih PTW. Kamu nulis juga kah? Kamu nulis juga? Iya. Nadira nulis juga. Wow, serius? Aku atau Wattpad atau apa? Aku Twitter Nadira. Sabia juga Kak. Dia apa sih? Kita berdua. Aku DM kakak tahu Kak di Twitter. Ya aku nge-DM kakak pakai akun aku kalau nggak salah. Iya. Tapi karena nggak dibalas sama kakak, jadi aku nge-DM-nya move ke Instagram. Oh gitu ya, ada ya. Ntar coba aku buka. Soalnya kalau DM, jadi tuh aku tuh sebenarnya akun Twitter aku dipegangnya tuh sama teman aku 2. Jadi karena aku tuh orangnya, by the way aku tuh orangnya leto ya, kalau nemu hate speech gitu aku suka takut gitu kan. Jadi minta tolong sama temen aku kalau misalkan lagi apa gitu, tolong liatin ya kalau misalkan DM tiba-tiba ada orang hate speech apa gimana gitu, buat diliatin. Nah kadang mereka mungkin menchat, dilihat terus abis itu nggak ngasih tahu ke aku, biasanya gitu. Jadi akunya karena nggak ngeliat notif, aku jarang nge-scroll DM soalnya. Tuh, di Instagram jadi ketemunya. Iya, aku waktu itu udah kayak nge-DM kakak gitu,
sekali deh. Aku nge-DM sekali, Sepia nge-DM sekali, tapi kita berdua nggak dibales kan. Terus aku akhirnya kayak nyoba DM lewat Instagram. Soalnya waktu itu kebetulan abis bikin SG gitu kakaknya, berarti kayak on di Instagram. Jadi aku nge-DM Instagram dan alhamdulillah dibales. Iya. Seneng Instagram banget aku kan jarang semua. on sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu berarti jodoh. Iya, alhamdulillah. Aku juga jarang buka DM Instagram sebenarnya karena itu tiba-tiba kepencet terus ada yang DM panjang langsung aku balas. Langsung aku baca langsung aku balas gitu. Oke. Gila, ya Pokoknya kan, Teh? makasih banyak buat Kak Ijo dan teman-teman. Dan banyak maaf juga soalnya banyak kekurangan atau ada salah-salah kata, maaf banget untuk Kak Ijo. Iya, aku juga minta maaf kalau ada yang aku omongin sotoy kesannya atau ya pokoknya salah-salah kata karena aku juga pemula dan aku orangnya emang hobi ngerocos aja. Jadi kalau ada salah-salah kata atau kata-kata aku yang nyebelin itu aku minta maaf karena itu suka nggak sengaja ngomong maaf. Karena udah selesai, jadi kayak aku sama Sepia minta maaf nih kalau misalnya banyak kesalahan atau kekurangan selama memandu acara. Buat teman-teman yang udah nonton, aku ngucapin makasih banyak. Dan jangan lupa kasih feedbacknya buat kita juga biar bisa diperbaiki di lain waktu. Oke, akhir kata aku Nadira sebagai MC hari ini dan partner aku Sepia mau ngucapin makasih banyak buat semuanya. Dan sampai jumpa di White Talks episode selanjutnya. Dadah semuanya. Semuanya.